kelistrikan dari membran potensial atau resting membran potensial, di mana resting membran potensial itu biasanya voltage-nya itu sekitar minus 0. Kalau misalnya dia ada stimulasi dan stimulasinya baik berbentuk spatial summasi atau satunya itu ya. Nah, itu akan memberikan suatu impuls atau memberikan suatu sekresi, seperti salah satunya adalah sekresi dari glutamat maupun GABA. Kalau misalnya glutamat excitatory, kalau GABA inhibitory. Jadi kalau misalnya mau terjadi potensialasi, harus ada thresholdnya, ini harus disentuh dulu. Ya, threshold ini harus tersentuh dulu. Jadi misalnya ini membran costing B-nya. Ya, kemudian nanti ada stimulus, di mana stimulus itu nanti akan memberikan suatu reaksi melalui apa namanya, ligan itu ya, ligan gate. Nah, di sana ligan gate itu kan nanti akan menerima atau ditempeli GABA atau excitatory. Kalau excitatory berarti glutamat. Jadi akan ditempeli glutamat. Kalau misalnya reaksinya itu cukup, stimulasinya itu cukup, membuat dia itu berada di ambang threshold, maka voltage NA gate itu akan membuka. Voltage NA itu akan membuka. Kalau ini membuka, natriumnya akan mati dalam sel, maka akan terjadi proses repolarisasi. Nanti kalau misalnya sudah, nanti akan terjadi proses yang namanya repolarisasi. Ya, nanti akan terjadi juga selain itu ada proses yang namanya hiperpolarisasi. Nanti sambil nanti sarafnya akan kembali ke area. Kita sekarang kemarin kita bahas potensialasi, sekarang kita akan bahas sedikit tentang kontrol teori. Jadi nanti kalian untuk modalitas fisioterapia itu nanti kalian akan belajar TENS dan juga IMS. Jadi kalau TENS atau pada perpetaan itu akan memberikan ini kepada rasa nyeri. Tapi kalau EMS nanti ini akan memberikan stimulasi ke otot atau memberikan suatu impuls yang nantinya akan berupa reaksi motorik dari otot. Jadi seperti nanti kita kalau di EMS itu ototnya akan berkontraksi. Tapi kalau TENS nanti ini adalah belum dari ya sifatnya, dan hari ini kita fokusnya ke TENS dulu. Jadi tensi ini bisa digunakan pada kronik maupun nyeri yang sifatnya akut seperti artritis, nyeri bawah, juga sciatica. Kemudian ini nanti tentunya merupakan hal yang sangat membantu pasien. Misalnya pasien mempunyai rasa nyeri yang mengganggu aktivitasnya, sehingga nanti tensi ini bisa aplikasikan. Tapi kalau misalnya EMS itu biasanya digunakan untuk stimulasi otot yang lemah. Atau edukasi motorik juga bisa, atau memperkuat otot yang sudah kuat itu juga bisa. Tapi kita nanti hari ini kita fokusnya di TENS saja ya. Nah, nanti TENS ini ada 3 jenis, ada konvensional, ada akupunktur light TENS, dan juga ada TENS. Kemarin saya sudah jelaskan pada 1.2, 3.1 dan 3.2 bahwa apa yang membedakan di sini adalah nanti puls durasinya sama satunya frekuensi, di mana nanti konvensional TENS itu mempunyai puls durasi 50-100 dan frekuensinya 50 sampai 100. Ya, tapi di beberapa buku mungkin agak berbeda sedikit, tapi rata-rata di range seperti itu ya, di range ini. Jadi untuk pulse rate-nya 50 sampai 200 mikrosecond, kalau frekuensinya itu sekitar 50 sampai 100 kHz. Sedangkan akupunktur light ini pulsnya panjang, ya lebar. Jadi dia pulsnya itu 100 sampai 400 mikrosecond. Sedangkan frekuensinya itu kecil. Jadi frekuensinya biasanya 2 sampai 4 saja. Jadi apa yang membedakan mana reaksinya nanti kita akan bahas di praktikum. Dan kalau intense TENS ini high frequency current 50 sampai 200. Jadi
intense ini untuk frekuensinya sangat tinggi, untuk full durasinya juga sangat tinggi, sehingga nanti akan timbul yang namanya karena frekuensinya tinggi yang mendekati ambangnya itu nanti akan memberikan respon seperti kontraksi massal. Jadi kontraksi otot, jadi nanti ototnya akan kayak berkontraksi. Kemudian nanti ada suatu spesifik modified arus, yaitu burst tense. Nah, nanti ada ya frekuensi lain, jadi ada frekuensi tinggi dan low frekuensi. Nah, itu nanti ada sekitar persen itu bisa 80 sampai 100. Dan kalau modulit itu 85 fps. Jadi memang ini nanti harapannya memang pasien akan merasakan yang namanya kayak kedutan, tapi kedutan itu tidak sampai menimbulkan respon kontraksi pada otot. Jadi ini bagian dari frekuensinya ya. Jadi kalau misalnya konvensional itu A, kita bisa lihat di sini. Iya, levelnya micro level sama sensory level. Jadi nanti harapannya dengan konvensional lens maka tidak ada yang namanya respon motor level. Jadi si durasi sama frekuensinya itu mempunyai range yang tidak bisa sebenarnya ya, tidak bisa memberikan respon untuk konvensional. Untuk yang teknis itu juga sama kayak konvensional, cuma dia memang mendekati motor level, jadi dia itu bisa saja memberikan efek pada motor respon. Kemudian untuknya TNS ini high frekuensinya tinggi, jadi dia pasti akan memberikan efek pada motor level. Nah, cuma memang tentunya kita kalau mengaplikasikan low frekuensi dengan high frekuensi yang dimana kita pakai teknik output intense, itu kita dalam menaikkan parameter amplitude atau intensitasnya kita karena akan timbul. Jadi kalau misalnya memang akan timbul rasa sakit, buat rasa sakit itu masih tolerir untuk pasien. Jadi jangan sampai rasa sakit itu mengakibatkan rasa sakit yang sangat tinggi. Tapi kalau meskipun kita akan memberikan sedikit rasa sakit ke pasiennya, berikan rasa sakit yang masih tolerir untuk pasiennya. Jadi nanti bukan hanya rasa getar bisa dirasakan pasien, tapi mungkin sedikit rasa sakit sedikit yang masih tolerir untuk yang high frekuensi sama yang low frekuensi. Tapi kalau yang konvensional tense itu pasien akan merasakan getar yang nyaman saja, atau rasa getar itu bisa melebihi rasa sakit yang dirasakan pasien. Jadi memang subjektif ya untuk intensitasnya nanti memang subjektif dari pasien, tapi tetap kita harus melogik. Jadi fisioterapi ini harus kayak berpikir juga aja, jangan langsung pasiennya bilang begini, misalnya saya pasiennya bilang ini kurang, tapi kita merasa bahwa ini intensitasnya sudah terlalu tinggi, maka kita harus hentikan itu. Kita harus periksa lagi apakah pasiennya ada gangguan sensori, gitu ya. Jadi dalam menentukan amplitudo ataupun intensitas itu butuh pengalaman klinis dari hati-hati nantinya. Juga nanti pengalaman klinis itu harapannya adik dapatkan di PKL. Tapi kalau kita di praktik mungkin hanya karena kita sampelnya adalah orang-orang sehat, yang model-modelnya adalah orang-orang hati-hati sendiri yang tidak ada masalah pain yang kronis seperti yang diderita pasien. Tentunya nanti pengalaman praktik klinis di PKL itu terutama untuk menentukan intensitas tense itu sangat penting. Karena bagaimanapun juga
modalitas fisioterapi kalau di Indonesia itu masih digunakan semua rumah sakit, semua klinik ataupun semua praktek mandiri. Kadang rata-rata secara garis besar masih menggunakan TENS, masih menggunakan ultrasound, sehingga hati-hati memang harus mempunyai pengalaman klinis itu yang banyak, pengalaman klinis yang banyak, sehingga nanti ketika dari bekerja tidak mengalami kesulitan dalam penentuan dosis. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara TENS atau ya kita bicara TENS gitu ya, maka kita akan bicara modulasi. Jadi bagaimana kita memodulasi nyeri yang diterima pasien itu, atau mungkin bahasa kasarnya bagaimana mengurangi rasa nyeri. Jadi nanti ada rasa nyeri itu dengan TENS. Jadi kalau misalnya kita mengamalkan tujuannya adalah mengurangi nyeri dengan TENS, maka sebenarnya ada dua konsep teori yang digunakan nanti, yaitu satu adalah gain control theory on pain perception, jadi melalui stimulasi dari APA. Kemudian nanti yang kedua adalah descending analgesic system, nanti ada PAG di thalamus, ada PVG, nanti ada locus coeruleus yang akan mensekresi norepinefrin, kemudian ada reticular formation yang nanti juga akan mensekresi 5-hidroksitriptamin atau serotonin. REV itu juga sama, akan mensekresi serotonin, nanti norepinefrin, serotonin akan memberikan efek atau memberikan stimulus untuk sekresinya endorfin. Untuk mensekresi opioid endogen seperti endorfin, enkefalin, dan epinefrin. Jadi ada tiga jenis ya untuk opioid endogen itu. Kalau misalnya OTS, soalnya mungkin dua aja opioid endogen itu. Kemudian juga descending analgesic system itu bagiannya yang sekresi siapa saja. Baik, teori gerbang kontrol kita masuk ke mekanisme yang belum ya, ini secara umum dulu. Jadi tadi kita sebut ada teori, yaitu gain control teori sama endogen opioid teori. Kalau kontrol teori ini diperkenalkan oleh Machiavelli di tahun 1965. Ini nanti biasanya akan dikatakan atau mekanisme gain control ini adalah mekanisme yang terjadi ketika kita melakukan atau mengaplikasikan konvensional TENS. Jadi kalau kalian melakukan konvensional TENS dengan durasi dan phase durasi yang tadi, phase durasi dan frekuensinya konvensional TENS, maka yang kalian lakukan sebenarnya adalah mengaplikasikan gain control teori. Tapi ketika kalian nanti mengaplikasikan ataupun frekuensi dan juga intens, maka kalian nanti akan mengaplikasikan teori endogen opioid. Ya. Nah, ini adalah order dari neuron. Kemarin di semester sudah saya sampaikan order dari neuron. Jadi neuron itu ada first order, ada dari nociceptif atau reseptor itu, kemudian masuk ke medulla spinalis, itu adalah first order yang pertama, neuron order yang pertama. Kemudian nanti ada neuron order yang kedua, dari medulla spinalis menuju ke otak. Nanti yang dari otak ke somatosensori daerah otak itu nanti order neuron yang ketiga. Nah, antara order 1, order 2, order 3 ini ada atau saraf itu harus saling berkomunikasi. Salah satu komunikasi saraf itu ya lewat neurotransmitter. Jadi nanti kalau ada melanjutkan studi di biologi teori atau mungkin di faal atau mungkin di biomedik, mungkin ada yang mempelajari lebih jauh. Tapi sebenarnya mungkin adik-adik sudah mempelajari di semester 1 atau 2 ketika adik-adik diampu mata perkuliahan faal. Ya. Jadi first order, second order, dan third order itu yang order 1, order 2, order 3 itu mereka tidak bersambungan, ya mereka terpisah. Nah, komunikasinya pakai apa? Ya pakai neurotransmitter. Salah satunya yang kita sebut kemarin GABA untuk inhibisi,
dan glutamat untuk excitatory. Transmitter itu banyak ya, jadi tapi kita fokus di dua itu dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar yang sebelah kanan kita, ya jadi nanti kita biasanya kalau bilang bicara nyeri, maka kita bicara saraf-sarafnya adalah antara dan C, ya. Jadi ketika kita misalnya tusuk atau mungkin kita belum masuk ke yang patologis ya, kayak pain dan kita pakai yang sederhana saja untuk analogikannya. Jadi misalnya kita kebentur atau mungkin cedera, hal semacam itu akan diterima reseptor kan. Nah, reseptor itu kan nanti akan mempunyai komunikasi atau jalur khusus dengan si neuron saraf. Ya, jadi nanti ketika si reseptor itu terstimulat, maka dia akan diterima oleh apa? Akan diterima oleh serabut saraf A dan serabut saraf C, di mana nanti serabut ini itu mempunyai jalur masuk ke spinal yang bagian dorsal. Ya, nanti ke dorsal nanti dia akan menyilang di medula spinalis, kemudian dia akan masuk ke otak. Nah, kita lihat di sini kan antara first order ini kan terpisah ya. Ya, ini terpisah. Ini adalah first order neuron dan ini adalah order neuron yang kedua. Nah, ini juga terpisah. Ini adalah order neuron yang ketiga. Jadi nanti ada serabut saraf itu akan memberikan sinyal ke dorsal sel, kemudian dia akan menghilang, kemudian akan meneruskan ke otak. Tapi sebelum itu dia memberikan komunikasi ke talamus. Talamus nanti ada order neuron yang ketiga, di mana nanti dia akan memberikan info ke primary sensory cortex sehingga kita bisa mempersepsikan bahwa itu adalah rasa sakit. Ya. Tapi kalau rasa sakit itu seperti tertusuk paku sebenarnya ini nanti ada mekanisme refleksi dan itu sudah kita pelajari di semester kedua, sehingga memang tidak perlu sampai ke otak. Tapi memang ada sensasi yang sampai ke otak supaya buat pengalaman tetap diteruskan ke otak. Tapi sebenarnya kalau kita ketanya paku, maka di sini akan ada refleks yang untuk proteksi, karena kalau misalnya kita pakai jalur ini itu terlalu lama. Jadi kalau terlalu lama kita nanti menyadari ini paku ini sakit. Jadi tidak mungkin seperti itu, karena kita mempunyai sistem proteksi sendiri, sehingga nanti kalau misalnya kita tutup paku, maka dia akan lalu jarak refleks. Tapi kalau misalnya adalah misalnya kamu atau sesuatu yang tidak tajam gitu ya, nah itu tentu dia akan diteruskan ke otak. Misalnya nyeri yang karena pain, ya karena saraf rusak, saraf tertekan, sini akan meneruskan impuls itu ke otak. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah saraf adalah saraf untuk menyelangati medula spinalis. Nah, ini adalah primary akson. Jadi sebenarnya ada beberapa akson yang sifatnya aferen. Kalau aferen itu dari distal ke ya benar, dari distal ke proximal, dari proximal ke distal. Kalau misalnya aferen itu sistemnya teman-teman sensori ya, adalah aferen biasanya motorik. Nah, kalau aferen atau sensori kita itu wajib tahu belajar tahu atau amal untuk mengingat beberapa saraf ini. Jadi serabut saraf alfa, serabut saraf beta, serabut saraf delta, dan serabut saraf C. Jadi keempat ini adalah serabut saraf sensori yang akan memberikan impuls sendiri. Jadi kalau misalnya si ada itu akan memberikan impuls nyeri, kemudian C itu juga akan menghasilkan impuls nyeri. Nah, sifatnya bagaimana nanti coba kalian cari.
apakah nanti delta itu termasuk fast pain atau slow pain, atau C nyeri lambat dan nyeri cepat. Nah, yang mana nih nyeri cepat dan nyeri lambat? Nyeri lambat itu seperti kembang itu. Jadi kalau misalnya kalian ada rasa kembang, jadi rasa kembang itu diadakan oleh serabut saraf mana? Tahu C. Coba nanti kalian cari. Kemudian untuk rasa getar nanti kalian bisa, atau nanti rasa getar itu bisa diantarkan oleh serabut saraf beta dan alfa, tapi biasanya seringnya buku-buku itu nyebutnya beta yang paling sering. Kalau kita lihat dari ketiga jenis serabut saraf sensoris ini, maka C mempunyai bentuk yang berbeda. C ini tidak ada kuning-kuningnya. Kuning-kuningnya itu memang ya dianalogikan seperti lilin. Ya, jadi alfa, beta, delta itu bermielin, sehingga dengan C tidak bermielin, sehingga C karena tidak bermielin maka kondisi sarafnya akan lebih lambat dari ketiga saraf ini. Kemudian dari ketiga saraf ini antara alfa, beta, delta ini kan mempunyai diameter berbeda. Sisi alfa mempunyai diameter yang paling besar, kemudian beta yang kedua, delta yang ketiga. Sehingga ketika diameternya besar, maka yang terjadi adalah konduksivitas saraf semakin cepat mengikuti perbesaran diameternya. Jadi kalau misalnya diameternya lebih besar, maka kecepatan konduksi sarafnya juga akan cepat. Baik-baik kalau lomba konduksi saraf atau ketiga saraf ini terangsang secara bersamaan, maka impuls yang nyampe ke medula spinalis yang pertama adalah impuls dari alfa, kemudian lanjut beta, delta, dan serabut saraf C. Sebenarnya isi selubung saraf, jadi isi selubung saraf itu tidak hanya ada empat referensi ini ya sebenarnya. Jadi tergantung ini kan ada sambungannya dengan reseptor, ada pacin, ada corpuscle itu, kemudian itu mungkin dengan landing itu nanti kan salurnya nanti mana terangsang ya, intinya memberikan stimulus medula spinalis ya itu. Oh iya, nanti kalian kan kalau belajar saraf atau neuron itu kan kalian belajar tentang nukleus, inti saraf. Inti sarafnya sensorik itu ada di luar ya, luar medula spinalis. Sekarang kita sudah belajar saraf aferen, ya kita sudah tahu ACC saraf aferen itu. Sekarang kita masuk ke medula spinalis. Jadi kalau misalnya kita masuk ke medula spinalis, yang kan memang ada beberapa area, ada area white matter, ada yang gray matter. Ya, gray matter itu kan yang ini kayak kuku. Nah, nanti yang gray matter itu dibagi dua lagi, ada yang dorsal, ada yang ventral. Untuk sensoris, stimulasi sensoris itu nanti masuknya ke dorsal, sedangkan yang motoris nanti masuknya ke ventral. Ya, jangan kebalik ya. Jadi kalau misalnya sensor itu stimulasinya melalui dorsal. Nanti kalau yang jarak spinothalamikus, dia akan hilang di sini. Hilang dari akan ventral, kemudian masuk ke atas atau daerah yang lebih tinggi. Tapi nanti itu untuk serabut saraf delta dan serabut saraf C ya, untuk spinothalamikus itu. Nah, serabut alfa sama beta nanti berbeda jalur. Jadi dia tidak sama jalurnya, dia pakai jalur spinothalamikus. Nanti dia pakai jalur ini SML ya, nanti coba cari SML itu apa ya. Jadi nanti menyilangnya itu di medula oblongata atau yang sensori yang bagian alfa dan beta. Nah, di dorsal onsel, di meter itu kan ada lamina-lamina ya.
ada lamina 1, ada lamina 2, ada lamina 3, ada lamina 4, 5, 6, ya. Nah, nanti di daerah yang sekitar lamina 2 itu ada area yang namanya itu substansia gelatinosa. Jadi ada tekstur itu yang katakan soalnya substansia gelatinosa itu ya di lamina 1 sampai 4, ada yang antara di lamina 2. Ya, nanti coba dibaca supaya nanti lebih paham waktu itu. Tapi kita normalnya di lamina 1 sampai 4 atau spesifiknya di 2, di lamina 2. Ini nanti ada kayak ini apa? Persimpangan antara order 1 neuron sama order 2 neuron. Jadi yang misalnya saraf C, dia akan ke sini kan, ya kan. Nah, di sini ada perpisahannya, persimpangannya. Jadi di sini itu ada kanan di lamina 2 atau di substansia gelatinosa itu ada hubungannya antara sisi order 1 sama order 2. Jadi nanti komunikasi selnya di situ, ya, antara yang second order sama yang first order. Nah, ini rancangannya tadi ya. Jadi ketika kita mendeteksi stimulus atau stimulus yang menyakitkan, oh iya, saya kelewatan ya untuk menjelaskan transmisi dan lain sebagainya. Tapi mungkin akan dijelaskan dari file. Jadi nanti ada stimulus, ada transmisi, nanti ada transmisi, kemudian ada modulasi, sama ada persepsi. Sebenarnya 4. Jadi kalau misalnya kita bicara pain sebenarnya untuk bisa memberikan efek stimulus atau efek persepsi itu harus melewati 4 proses. Yang pertama adalah transmisi, satunya modulasi, satunya adalah persepsi. Mungkin nanti belajar sendiri ya. Kalau kita bicara pain sebenarnya itu agak kompleks, tapi kita belajar yang istilah yang superficial itu aja. Jadi ketika ada stimulus yang absorpsi, jadi melalui proses transduksi ini itu potensial aksi itu sudah terjadi di sini. Jadi potensial aksi sudah terjadi, ada transmisi gelombang atau stimulus menuju ke medulla finalis yang bagian dorsal konser. Nanti di substansi di lamina 2 atau di lamina 2 ada substansi gelatinosa, itu nanti ada persamaan ya daerah komunikasi selang. Nanti dia akan dimodulasi di situ. Kemudian setelah itu di persepsi. Kemudian nanti ternyata ya, itu sebenarnya bisa memberikan efek diferent. Jadi bukan hanya different, tapi nanti ada different. Nah, itu differentnya juga ada proses yang modulasi. Jadi modulasinya ada 2. Ya, di sini atau nanti dari efek dari thalamusnya. Ini lebih dekat saja gambar yang mungkin kita bisa melihat lebih dekat lagi. Jadi ini ada delta, ada serap C. Nah, serap delta sama serap C tadi kan terasa nyeri ya. Nanti coba dicari yang nyeri cepat mana, yang nyeri lambat yang mana. Nah, nanti dia masuk ke mana ya. Nah, ini laminanya macam-macam sebenarnya. Cuma memang tekstur atau artikel itu berbeda-beda yang menunjukkan gambar. Tapi intinya di lamina saja. Nah, kemudian dan intinya lagi pokoknya di dorsal sel. Yang untuk C, D, delta, beta itu pokoknya di dorsal seperti itu. Nah, nanti baru kalau yang siap delta sama C maka akan melalui jarak spinal khusus. Kalau beta nanti di CML. Nah, ini adalah jalur spinal khusus ya. Jadi yang kiri itu
Jadi kalau ada impuls rasa nyeri, jadi dia adalah yang menerima dalam ramalan yang remaja tadi, kemudian itu ponsel, spesifiknya di mana, kemudian di namanya itu ada substansi glutinosa, kemudian dia akan menyilang, ya ke di spinalis, kemudian akan diteruskan ke thalamus, dari thalamus akan diteruskan ke organ neuron yang ketiga untuk dipersepsikan di sensori area korteks. Nah ini ya, jadi kalau misalnya kita kena palu atau nososis rasa panas gitu ya, ini kok ada ya dari Lombok misalnya atau dari korek api gitu, itu akan diterima ada fiber. Tapi ingat beta ini bukan serabut yang memberikan rangsangan atau respon rangsangan nocius, tapi dia adalah responnya adalah non-nocius. Jadi kalau kita misalnya disentuh sentuhan, nanti yang terima nanti saraf-sarafnya adalah beta. Pernah nggak sih kalian kejedok ya, terus kalian merasa nyeri gitu ya, bisa jedoknya nyeri, tapi kan kalian nanti ada refleks ya, kayak gosok-gosok gitu. Nah, efek gosok-gosok itu kalian itu berharap adalah memberikan respon terhadap beta. Jadi ketika kalian terbentur kepalanya itu nanti efek terbentur itu akan memberikan stimulasi pada delta dan C. Tapi kita juga setelah terbentur, maka kita akan kadang menggosok-gosok area yang terbentur tadi. Dengan menggosok-gosok area yang terbentur tadi, sebenarnya kita menstimulasi non-nocius fiber yaitu beta. Di mana nanti ketika kita memberikan stimulasi pada beta, itu bisa memberikan blocking pada delta dan C. Nah, ini cara-cara kerja TENS. TENS itu adalah rasa getar itu nanti akan memberikan stimulus pada beta sama dengan stimulus gosokan tangan kita ketika kita merasakan nyeri. Ya, dengan TENS yang merangsang serabut beta, nah nanti beta ini selain dia akan pergi ke DCML itu, dia itu sebelum pergi dia itu punya cabangan ke inhibitorin neuron yang ada di perimeter, sehingga nanti akan memberikan efek blocking atau tutup kali. Jadi kalau misalnya kita bisa memberikan stimulasi pada beta fiber, maka sebenarnya kita bisa menutup gerbang pain di sini. Jadi nanti painnya tidak bisa diteruskan ke atas, tapi memang ada beberapa buku itu yang menyatakan bahwa painnya itu tetap ada yang pergi ke atas itu masih ada ya. Atas karena memang sebenarnya biarpun ditutup tetap dia tidak menutup sebenarnya, tetap ada stimulasi yang diandalkan total. Memang TENS itu kadang disebut atau mungkin terminologinya adalah mengurangi dari ini. Jadi kalau kita bicara saraf sebenarnya banyak sekali cara sih ya, ada saraf itu ada news spinal alami refleks, ada paleo spinal alami refleks, ada spinal refleks dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita ketahui tentang tracknya A beta dan A delta dan juga saraf adalah tracknya spinal amicus. Ya, dia akan menyilang terus spinalis bagian depan, kemudian dia akan berletak thalamus nanti. Dari thalamus ada neuron yang kedua adalah neuron ketiga. Neuron ketiga akan memberikan sinyal ke somatosensori korteks untuk mempersepsikan oh ini rasa beta. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi ketika kita bisa merangsang beta, nah kita lihat di sini beta itu kan jalurnya pakai jalur DCML ya. Jadi dia tidak ke spinal amicus, tapi adalah beta itu pakai jalur DCML.
Kalau kita zoom, kita fokus pada nukleus yang kedua, ya, atau second order neuronnya, itu sebenarnya si A beta, ya, itu mempunyai bagian kolateral. Jadi dia itu mempunyai bagian kolateral dengan inhibitory neuron. Kalau ada sama C fiber itu langsung. Nah, ini adalah secondary neuron. Jadi kalau kita lihat ini kan secondary neuron. Ya, ini adalah A beta, jalurnya jalannya A beta. Dan ini adalah jalannya delta dan saraf C. Jadi ini kalau yang biru itu adalah secondary neuron. Kalau yang hijau dan biru itu adalah first order neuron. Ya. Nah, antara first order neuron dan secondary neuron ternyata itu ada yang namanya inhibitory neuron. Ya. Jadi ketika kalian itu memberikan stimulat atau kalian mengalami rasa nyeri, maka sesuai namanya ya, jadi tentu dia akan menginhibisi stimulasi begitu ya, untuk inhibitory neuron itu. Jadi kalau kalian itu nanti mengalami rasa nyeri, maka saraf C dan delta itu akan memberikan impuls atau menonaktifkan inhibitory neuron, sehingga rangsangan itu akan ada di sel secondary neuron. Jadi nyeri itu saja dia akan memberikan stimulasi pada second neuron untuk mempersepsikan nyeri itu ke otak. Gitu. Nah, tapi ketika kita mengaktifkan beta, ya salah satunya adalah TENS dengan teknik konvensional TENS itu, maka karena si serabutnya jalannya A beta itu punya dua cabang. Salah satunya cabang ke otak yang akan menghilang di neuron itu. Nah, dia juga punya jalan ke inhibitory neuron sama dengan si A delta dan C. Ya. Tapi dia secondary neuronnya berbeda ya. Secondary neuronnya si A beta itu pakai jalurnya CCML. Kalau yang secondary neuron ini yang dimaksud adalah secondary-nya spinothalamikus. Nah, jadi ketika kalian merangsang atau menstimulasi beta punya kolateral atau jalan ke inhibitory neuron, dia akan mengaktifkan inhibitory neuron. Jadi kalau A beta dan A delta dan C itu akan inhibit, maka si A beta itu akan mengesitatori atau menstimulasi si inhibitory neuron, sehingga kalau misalnya ini terstimulate, maka dia akan memberikan efek yaitu kayak secondary neuronnya itu ditutup, sehingga rasa nyeri dari substansi dari A delta dan C itu tidak bisa sampai karena bagiannya ini sudah ditutup oleh inhibitory neuron. Ini ditutup sama inhibitory neuron. Jadi biarpun ini ada kayak stimulasi, maka stimulasinya tidak akan bisa memberikan efek pada secondary neuron. Tapi memang ada beberapa buku yang menyatakan bahwa tetap bisa, tapi gitu. Jadi di sinilah nanti mekanisme fungsi TENS itu untuk teknik yang berkontrol. Ini sama sih sebenarnya gambar. Ya intinya adalah di beta itu alfa beta ya, alfa atau beta itu yang sensor rasa pertumbuhan titik ya sebelum ke dorsal column. Jadi dia ke dorsal cortex, dia punya kolateral dengan inhibitory neuron. Jadi punya jalan cabang ke inhibitory neuron aktif, maka dia akan mengaktifkan inhibitory neuron untuk menonaktifkan atau menuntut cabang dari second order neuron. Second order neuron yang tracknya spinothalamikus ya.
Jadi nanti tetap ya ada glutamat, ada GABA. Glutamat itu yang apa namanya, yang menstimulasi excitatory. Kalau GABA itu yang biasanya kan, kalau misalnya kita lihat di sini, biasanya kita kemarin bahas presinaptik sama possinaptik. Jadi kalau di sini kita lihat mana yang post, mana yang pre, ya berarti yang post itu pasti yang ini, yang second order itu post. Nah, nanti yang sebelumnya itu adalah pre. Nah, nanti antara pre dan post itu ada celah. Nah, celahnya itu namanya sinus. Maka yang memberi respon nanti adalah presinaptik, yang mendapat respon nanti adalah post. Ini adalah alurnya dari kontrol teori. Ini large, ini small. Large itu maksudnya adalah alfa dan beta. Kalau small itu ada dan serabut C. Nah, di sini ada substansi gelatinosa, di sini ada transmitter. Nanti di sini, nanti tergantung mau di inhibisi atau di excitatory. Nanti kalau kalian mau menstimulasi alfa beta, yang nanti substansi gelatinosanya yang akan aktif memberikan respon pada si second order network. Ini gambar yang lain. Jadi kalau misalnya kita apa ini? Jadi ini biar ini small baik small maupun large affair itu tidak terungkasi, ya tidak terjadi apa-apa. Jadi ketika si smallnya itu terstimulasi, maka yang terjadi adalah pain yang open, ya, yang open terjadi pain yang akan disalurkan ke otak. Jadi kalau kita stimulate alatnya, maka inhibitornya akan aktif sehingga transmisi pain-nya itu akan di-blocking oleh inhibitori neuron, sehingga stimulasi dari si small neuron itu tidak bisa diteruskan atau diteruskan dengan minimal. Ini sama gambarnya. Mungkin ada pertanyaan tentang kontrol teori. Bingung ya? Ya semangat deh. Kalau bingung namanya belajar ya. Oke, itu adalah teori yang pertama. Jadi kalau misalnya sebenarnya kenapa sih orang-orang itu membandingkan orang itu menganggap dirinya seorang fisioterapi gitu, ya karena itu belajarnya susah. Belajarnya susah, jadi ya jangan klaim dong profesi kita. Karena profesi kita adalah sebuah profesi, bukan intervensi. Tapi kebanyakan orang menganggap bahwa psikoterapi adalah intervensi. Mereka salah pada profesi. Jadi kita sudah diakui di undang-undang ya bahwa kita adalah profesi tenaga kesehatan, bukan tindakan. Ya jangan klaim fisioterapi kalau misalnya belum menemukan fisioterapi. Tapi contoh fisioterapinya juga harus paham, kita belajar supaya nggak diklaim oleh orang lain teknik atau teknik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita aplikasikan tensi itu mudah, tinggal tempel atau frekuensi destilasi selesai, sudah timbul latar, oke selesai gitu kan. Tapi sebenarnya ada di dalam aplikasinya itu ada proses sistematis, ada fisiologi. Oke, sekarang kita bahas sedikit aja untuk antisentik analgesis sistem ini karena memang kompleks juga ya. Kita secara garis besar aja. Jadi kita akan naik ke yang lebih tinggi. Jadi kalau yang kontrol tadi kan tuh mekanismenya
conventional lens. Kalau yang untuk lens sama intens yang dipakai namanya descending system ini. Jadi intinya adalah sebenarnya senior itu ya baik dari penyempitan saraf dan lain sebagainya, ya dari cedera olahraga, dari gemuk, dari cekluk dan lain sebagainya itu akan memberikan respon nociceptor apa? Dia kalau sensori itu dorsal gangglianya ada di luar medullaris. Itu nantinya membedakan dengan sensor dengan motoris. Saya nggak mau bahas itu lebih jauh. Nanti belajar di dosen neuro. Nah nanti masuk ke dorsal. Nah ini adalah order neuron yang pertama. Dan ini order neuron yang kedua. Yang bumi ya. Ini kita bahas masalah amicus tract ya. Kita tidak bahas SML. Kalau kita bahasnya adalah nociceptor itu alpha dan theta. Tapi kalau kita bahas amicus tract, tapi ya bahasnya adalah A delta CC. Itu dia akan hilang di medulla spinalis dan di thalamus ini ada order yang ketiga nanti akan dipersepsikan. Nah sebenarnya kalau kita ada rasa nyeri itu otak akan memberikan respon. Jadi responnya itu adalah respon rilis neurotransmitter yang nantinya akan memberikan efek pengurangan rasa nyeri, yaitu melalui descending inhibitory mode. Ya. Jadi kalau misalnya kita nanti bahas inhibitory descending ini ya. Jadi intinya kan ascending ya. Jadi ascending itu di sini kan kita bisa lihat bahwa ascending itu bisa juga mengakibatkan descending. Jadi dengan respon nociceptor itu sebenarnya ascending kan, dia dari distal ke proximal. Tapi dari proses ini kita juga bisa memicu respon descending. Iya nanti sebenarnya ada beberapa ketika kan kita awal itu berbicara beberapa nukleus ya. Jadi di thalamus itu ada nukleusnya. Kemudian mungkin ada 5 yang kalian tahu. Di sini di thalamus itu ada ventricle. Nah, ventricle ada kanan dan kiri. Dan dalam itu kan kalau ada ventricle tiga. Di antara itu nanti ada yang ventricle. Nah, nanti itu satu. Kemudian yang kedua adalah nanti ada namanya intimidator itu ada dari abdominal meter yang ada nukleusnya. Kemudian yang ketiga adalah nanti di medulla itu ada nukleus reticularis. Kemudian yang keempat adalah nukleus rape magnus. Ya. Kemudian nanti ada locus coeruleus. Jadi di forebrain di otak itu di dalam tepatnya itu ada namanya PVG ya. Kemudian nanti di midbrain itu ada periapadal millimeter sama ada locus coeruleus itu 3 ada dan nukleus. Kemudian nanti di medulla itu ada nukleus rape ya. Sama di sini kan ada reticular formation. Di reticular formation itu ada nukleusnya, jadi ada 5 dari thalamus 1 periapadal sama locus itu 2 jadi 3. Kemudian medulla ini ada reticular formation juga ada nukleusnya. Di medulla itu ada nukleus rape magnus itu juga ada nukleusnya, di mana nanti di sana ya di kita ada. Jadi nanti masing-masing nukleus ya PAV sama PEV ini sebagai perantara saja sebenarnya. Jadi nanti locus coeruleus itu akan mensekresi norepinefrin, reticular formation itu akan mensekresi serotonin, nanti AP juga serotonin. Nah nanti
saya lupa apa itu serotonin atau norepinefrin. Coba nanti saya lengkapi ya. Jadi intinya tiga itu akan mensekresi norepinefrin sama serotonin. Terus kita balik. Nah, nanti serotonin sama locus coeruleus itu nyari gambarnya susah. Locus coeruleus sama relative formation sama nucleus rapi itu akan ada kayak percabangan di sini. Jadi dia itu intinya mereka ketiganya itu akan ada jalur di sini ke medula spinalis itu dia akan mensekresi norepinefrin sama si serotonin di mana nanti itu akan mengaktifasi inhibitory nanti akan mensekresi endorfin dan endorfin akan menghambat si siapa namanya si receptor neuron dari nyeri tadi. Sehingga di sini itu ada proses modulasi. Ya. Rapi itu serotonin. Ya, intinya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi ketika ada rasa nyeri sebenarnya rasa nyeri itu kan proses asing, tapi nanti rasa asing. Lalu kalau sudah tak memberikan proses asing itu melakukan sekresi serotonin, norepinefrin yang akan stimulat adanya leptin atau lain-lain aja ya akan menstimulat opioid endorfin yang opioid endorfin salah satunya adalah endorfin. Opioid itu endorfin itu ada tiga, ada endorfin, ada enkefalin, sama ada adrenalin. Nah, nanti tesnya bagi yang teknik like aku tuh sama intense itu pakai teorinya ini. Ya, teorinya ada sini yang ada sistem. Jadi kenapa begitu? Kenapa kok intensitasnya intens sama si untuk light intensity tinggi atau frekuensinya tinggi ya karena supaya merasakan ini supaya otak itu juga merasakan nyeri sedikit yang tolerable pasiennya yang tolerable sehingga otak harapannya bisa memberikan sekresi serotonin itu opioid endogen itu. Nah, nanti yang perlu saya sampaikan juga bahwa biarpun teorinya bulat seperti tadi, teori tensing itu bulat seperti tadi, sebenarnya tensing ini bukan terapi utama. Tensing ini adalah secondary modality kita sebenarnya. Tapi memang ada beberapa kondisi di mana ambulasi atau mobilisasi itu menjadi suatu proses yang kontraindikatif, maka tensing itu bisa jadi treatment yang pertama selain secondary. Jadi kadang kalau misalnya kita melakukan exercise itu kan kita terhambat dengan rasa nyeri yang dirasakan pasien. Jadi bagi pasien ketika merasakan rasa nyeri yang berlebih itu akan menghambat exercise kita. Sehingga salah satu untuk bisa mengoptimalkan exercise kita itu yang memainkan atau memodulasi rasa nyeri tadi dengan metode apa terserah, mau pakai metode gain control atau mau pakai metodenya yang opioid. Tapi untuk yang gain control ini pertanyaan sudah. Tadi kan bisa saya sampaikan tadi kan saya sampaikan tadi bahwa TCNL itu akan menginhibitori kalau apetanya distimulasi. Salah satu stimulasi apetanya adalah dengan intens. Jadi ketika dia dihentikan, apakah inhibitori ini akan terstimulasi atau tereksitatori?
tidak, ya, sehingga agak. Jadi kalau misalnya tendensi yang konvensional itu kalau stimulasi apedanya dihentikan ya sudah berarti tidak ada respon terhadap inhibitor nefron sehingga rasa nyeri bisa mulai lagi. Jadi ada beberapa artikel yang menyatakan sebenarnya juga clearly itu setelah kita copot tensinya itu memang ada efeknya, masih ada proses penekanan tapi tidak lama, sehingga memang ada beberapa konsep bahwa tensi itu ya untuk mempersiapkan exercise ketika pasien itu mempunyai rasa nyeri yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita mau yang efeknya itu sampai 2 jam ya, itu kita aplikasikan tensi. Jadi beberapa artikel menyatakan bahwa kalau misalnya kita aplikasikan tense dengan metode weight endogen release tadi, ya, dengan melakukan tense dengan harapan yang memberikan efek fisiologis opioid endogen release, maka itu sebenarnya kita bisa menghambat rasanya itu sampai 2 jam. Ya, atau memberikan efek analgesik itu kurang lebih 2 jam, sehingga ini sangat akan memberikan modulasi pain yang sangat menguntungkan kita mau melakukan exercise. Jadi misalnya kita mau olahraga jalan, pasien nyeri atau nanti jalan kan tidak bisa optimal, kita belum dulu nyerinya. Kalau sudah terpikir nyerinya, maka jalannya bisa lebih baik atau lebih optimal lagi, tapi tetap ada beberapa hal ya, salah satunya adalah kondisi jaringan. Jadi kalau saya tanya apakah tidak, ya, jadi intinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang kita itu kadang mempunyai banyak sekali pertimbangan, sehingga pengalaman sekali lagi pengalaman klinis itu sangat penting untuk menentukan suatu intervensi, untuk menentukan parameter atau dosis intervensi. Nah, tapi tense ingat ya bahwa tense itu dia mempunyai pola high frekuensi, sehingga rasa sakit itu kemungkinan akan dirasakan oleh pasien, sehingga nanti pengalaman kita penelitian sesi beta endorfinnya itu terstimulat gitu. Nah, itu pengalaman ini jadi nanti pasien karena pasien normal, pasien pain karena ACLR, pain karena terlilir, pain karena mungkin yang dialami oleh pasien diabetes, pain yang dialami oleh lansia, pain yang dialami oleh anak, itu akan memberikan nilai intensitas yang sangat berbeda-beda. Jadi nanti seninya kita adalah bagaimana kita nanti bisa memberikan dosis yang pas agar kita bisa memberikan efek opioid endogen atau opioid control teori. Mungkin itu dari saya, mungkin ada pertanyaan tapi sepertinya waktunya sudah habis ya. Jadi semua yang mau ditanyain apa ya? Oke, mungkin nanti ya boleh satu pertanyaan aja. Silakan. Maaf Bapak, prosesnya nanti bagaimana? Halo, sorry. Cina. Ya, Bapak, untuk prosesnya di makul ESFL ini bagaimana ya? Oh iya, ini santai saya share. Saya pasti takoi ini sudah tak antisipasi. Lupa naruhnya di mana ya? Sudah ambil ya. Ya. Kalian nggak bisa kuliah lagi enggak? Ada Pak. Jam berapa? Silakan. Di scan.